bersama saya Gun Rotami dengan NIM 4011811029. Nah, pada pertemuan kita hari ini saya akan membahas mengenai sedikit materi tentang hukum kepalitan. Nah, sebelum kita ke tahap selanjutnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu kepalitan. Kepalitan merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana para pihak yang berhutang atau dalam hal ini debitur ini bisa saja orang perorangan atau bisa juga suatu badan usaha yang tidak dapat menyelesaikan atau melunaskan hutangnya tepat pada saat jatuh tempo, yang mana hutang itu tersebut akan dibayarkan kepada kreditor, dalam hal ini pihak yang meminjamkan atau pemberi utang. Nah, menurut bahasa, pailit itu sendiri bisa juga dikatakan sebagai macet dalam melakukan pembayaran. Nah, kemudian kita lanjut ke dasar hukum dari hukum kepalitan itu sendiri. Nah, hukum kepalitan itu di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepalitan dan juga PKPU. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, kepalitan itu merupakan sita umum atas semua kekayaan debitur yang telah mengalami pailit, yang pengurus dan pemberesannya itu dilakukan oleh kurator. Tadi kan disebutkan bahwa yang melakukan pemberesan dan mengurus semua harta kekayaan debitur yang pailit itu dinamakan kurator. Nah, kurator ini sendiri merupakan balai harta peninggalan atau bisa juga orang perorangan yang diangkat atau ditunjuk oleh pengadilan. Nah, kemudian ada pula tujuan dari adanya undang-undang kepalitan ini sendiri. Nah, undang-undang kepalitan ini awalnya timbul dengan tujuan untuk melindungi kreditur dengan memberikan kepastian hukum dan juga dapat menyelesaikan transaksi utang piutang yang sudah tidak terselesaikan. Nah, dalam hal ini pula ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan suatu perusahaan itu dapat mengalami kepalitan. Yang pertama itu ada kurang kepekaan terhadap kebutuhan konsumen, bisa juga dia tidak mengamati gerakan dari perusahaan pesaing. Yang kedua itu ketidakmampuan perusahaan itu sendiri untuk mengelola perusahaannya, dan yang ketiga itu kurangnya inovasi terhadap perusahaan. Nah, dalam permohonan pailit itu sendiri ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Nah, syarat-syarat permohonan pailit itu sendiri diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Nah, syarat yang pertama itu yaitu ada 2 atau lebih kreditur. Nah, syarat yang kedua itu ada utang yang telah jatuh tempo atau sudah tenggak waktu untuk melakukan pembayaran. Yang ketiga dapat dibuktikan dengan cara sederhana, dan yang terakhir itu serta adanya permohonan pailit dari lembaga yang terkait. Nah, kemudian pihak-pihak siapa saja sih yang bisa mengajukan permohonan pailit itu sendiri? Nah, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit itu antara lain, yang pertama yaitu dalam hal debitur untuk kepentingan umum, maka dapat diajukan oleh pihak kejaksaan. Apabila dalam hal debitur itu untuk kepentingan bank, maka dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dalam hal debitur untuk kepentingan perusahaan, misalnya untuk bursa efek, lembaga clearing, penjaminan, dan lain-lain itu, maka dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dan yang terakhir itu dalam hal debitur ada perusahaan asuransi, reasuransi, BUMN, dan juga dana pensiun, maka dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Oke guys, jadi itu aja materi yang saya sampaikan hari ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Dan terakhir kali saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.